Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibu Ketua Majelis Taklim Darus Sholihin beserta semua jajaran pengurusnya yang saya hormati, ibu-ibu yang dapat saya sebut namanya satu persatu yang saya muliakan, yang saya hormati pula. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua masih ada dalam kesehatan, masih diberi kesehatan oleh Allah ya. Insyaallah lahir batin Ibu ya. Itu yaitu saya akan coba lagi mengingatkan kembali, pernah di air kuning di kelompok majelis tertentu sudah kami sampaikan, tapi masih banyak ibu-ibu ya lupa atau bagaimana. Tapi karena memang kesibukan kita Bu ya, urusan dunia yang paling menyita waktu kita kan urusan dunia ya Bu ya. Urusan perut lah kan gitu, urusan gaya hidup lah sampai ke situ ya. Tapi kayaknya ibu ya sederhana saja ya Bu ya, terlalu berlebihan juga itu ya sebagian ulama berpendapat bahwa nggak bagus lah begitu. Sederhana saja, biasa-biasa. Ibu-ibu ternyata dari air kuning sih cuma kecil Bu persentasenya, tapi di tempat-tempat tertentu itu masih banyak bahwa apa namanya masalah perkawinannya bermasalah. Artinya ibu-ibu perlu diketahui bahwa padahal ini undang-undang sudah diundangkan sekitar 3 tahun yang lalu ibu-ibu. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dirubah beberapa pasal menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Yang paling pasal yang paling mendasar di sana ialah tentang usia perkawinan, terutama bagi wanita ibu-ibu. Kalau sebelum diberlakukan undang-undang yang terbaru ini, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ini, itu berlaku Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ibu-ibu. Artinya laki-laki usia yang diizinkan ialah 19 tahun, perempuan 16 tahun. Nah, karena berbagai alasan ya, alasan yang mendasar setelah dikaji ya Bu ya, setelah dikaji dengan berbagai pihak yang memang berkompeten dan ahli dalam bidang tersebut, akhirnya disimpulkan bahwa sebaiknya masyarakat Indonesia terutama untuk wanita dianggap kalau menikahnya 16 tahun, ibu-ibu 16 tahun masih ya banyak kelemahannya ya Bu ya. Banyak dari berbagai sisi nanti ibu ya kelemahannya. Nah, sehingga dinaikkanlah menjadi 19 tahun, jadi sama dengan pihak laki-laki. Artinya apa ibu-ibu? Bahwa katakanlah kalau memang wanita itu kan ya kalau laki-laki 19 tahun itu kan sudah cenderung, sudah pada umumnya sudah bisa kerja dan fisiknya kuat gitu ya Bu ya. Tapi kalau sebaliknya, coba kalau wanita umpamanya umur 16 tahun, umur 17 tahun pun masih sebenarnya ya, masih sedang masih pertumbuhan fisik lah begitu ya. Jadi kasihan kalau diizinkan menikah ya Bu ya. Artinya logikanya bahwa wanita itu diharapkan masyarakat kita yaitu setelah paling tidak setelah tamat SMA atau tamat aliyah, bila perlu setinggi-tingginya lah dulu sekolah. Terus yang paling penting ialah sudah siap fisik dan siap mental itu ibu.
siap fisik umpamanya. Katakanlah umpamanya ibu-ibu, kalau wanita kawin terlalu muda umpamanya, belum 19 tahun, umur 16 tahun, 17 tahun umpamanya kan, kalau sudah kawin kan gimana ya? Kalau lancar rezekinya kan, anggaplah 9 bulan udah punya anak, ngurut apa ya? Lancar rezekinya kan 1 bulan sudah hamil ya. Lo lanjut sampai 19 tahun, sampai 9 tahun, bulan 9 bulan. melahirkan. Itu gimana ya? Hamil, melahirkan, Ibu yang ngajak. nanti melihara, setelah itu meliharanya, mengurusnya, menyusui. Kasihan kalau memang terlalu muda. Ya kalau umpamanya yang memang mampu untuk mencari pembantu, iya, tapi kan tidak banyak ya ibu, tidak banyak. Itu pun menurut sebagian ahli berpendapat bahwa kalau anak kita diserahkan diasuh sama pembantu itu gimana ya, kurang bagus, kurang optimal. Tapi secara akal kayaknya iya ya bu ya, itu sebaiknya memang yang ngasuh tuh ibu kandungnya sendiri, kecuali memang dalam keadaan darurat, mungkin istri ibunya ini wanita karir dan lain sebagainya. Terus katakanlah sudah hamil ya, melayani suami, mengurus suami, melayani suami. Ngurus apa melayani sih? Keduanya ya. Katakanlah kalau pagi mau berangkat, ya diberi kopi, begitu sebelum berangkat. Kalau yang nggak kopi diberi teh umpamanya, ya kan? Kalau nggak mau pindah ngetenda, diberi apa lagi? Susu ada kan? Iya, diberi susu. Kalau diberi susu tidak mau, itu apa itu? Itu tandanya suami kita mungkin manying atau ada maunya, mungkin punya keinginan lain. Ya kan betul ya, hati. Teh tidak mau, kopi tidak mau, susu kok malah tidak mau juga. Padahal kan orang semua kan tahu bahwa susu itu kan memang menyehatkan, menggairahkan, ya memberi semangat tinggi dan lain sebagainya. Itu bu ya, itu memang sampai disitulah sebenarnya ya pertimbangan pemerintah, bahwa memang akhirnya disimpulkan bahwa wanita tuh umur 19 tahun baru diizinkan untuk menikah, ibu ya. Selanjutnya ibu-ibu, yang kedua ada pertimbangan pendidikan. Paling tidak wanita Indonesia sekarang, masyarakat Indonesia sekarang minimal ibu-ibu ya harus berpendidikan tamat aliyah atau SMA ya ibu-ibu ya. Karena apa, mungkin nih timbul tanda-tanda Pak Penyuluh, awak tuh bidan tamat SD, tamat SMP, nah hidup sih hati jani itu umpama ya, untuk ukuran hidup sederhana sudah kita rasakan Pak, itu umpamanya. Ya jawabannya begini ibu, iya zaman awal kan memang zaman belum semaju seperti sekarang. Umpamanya zaman sekarang tamat SD, tamat SMP saja sudah kawin umpamanya bu ya, kecuali memang situasinya memang tidak memungkinkan, tidak apa-apa bu. Tapi ya, cita-cita kita, harapan kita bersama kan memang harus yang setinggi-tingginya. Masa cita-cita rendah saja? Kalau cita-cita namanya cita-cita atau permintaan atau doa memang harus idealnya harus setinggi-tingginya bu ya. Perkara nanti setelah kita berdoa dan ikhtiar secara maksimal, secara sungguh-sungguh, apa jadinya, apa dapatnya, itu namanya baru memang rezeki dari Allah untuk kita ibu. Jangan berdoa ya seadanya saja dan lain sebagainya. Tinggikan saja, nanti perkara nanti berapa dapatnya, karena memang tugas ikhtiar itu tugas kita. Berapa dapatnya itu ialah itu sudah apa namanya ya,
Allah yang menentukan. Katakanlah kita seorang wira swasta keluar mencari nafkah, mencari rezeki, kadang-kadang kan bisa naik turun kan penghasilannya. Begitu sebaliknya, walaupun saya umpamanya ASN atau PNS yang gajinya sudah ditakar, sudah dianu, kadang-kadang kalau memang belum rezeki kita ya, akhir bulan tuh sudah habis uang. Sila dapur, masa kita untuk makan saja gitu. Nah itulah sebenarnya itu apa namanya? Itu semuanya ilah rahasia ilahi mungkin berkahnya kok kurang dan lain sebagainya. Ibu-ibu ya. Itu maksudnya ibu-ibu ya. Pokoknya setinggi-tingginya ya Bu ya. Kasihan kita kalau masih muda sudah kawin dan lain sebagainya. Kasihan terutama wanitanya. Yang anak wanita sih, laki-laki sih, memang sudah dari lahir kelihatan tubuh seorang laki-laki itu memang sudah ditakdirkan kuat ya, fisiknya tuh kuat karena memang kenapa? Karena memang laki-laki dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dalam suatu rumah tangga. Ya Ibu ya, itu maksudnya diterbitkannya undang-undang terbaru ini. Lagi sedikit ya Bu ya. Timbul pertanyaan. Pak Penulu, Pak Sutisno atau Ustadz Auk umpamanya, lamun panah dicange kebelet sekeling-keling lagi mengkunan karena mau ada melati menan umpama sudah terlanjur cinta, sudah terlanjur sayang dan lain sebagainya, rayu kal belian kene belian gitu, pokok singnya pokok kurnanan. Muncul itu kalau sudah begitu tuh gimana jadinya, kan serba salah kita kan ya memang kayak sering diplesetkan tuh di kampung-kampung Bu Sriati. Muncul begitu keto jadi belian lontong itu dari ya itu susah sudah kan begitu. Nah ibu-ibu kalau memang sudah ada umpamanya terlanjur seperti itu ibu-ibu ya artinya pemerintah undang-undang itu tidak saklek ya ibu-ibu ya, tidak saklek. Boleh ibu urus saja ya ibu ya, ke desa dulu, ingat di desa Bu betul-betul dianu juga ya Bu ya, apa namanya, urus di desa ya, urus surat-suratnya dah, nanti didaftarkan di KUA. Nah nanti KUA akan memverifikasi, akan memeriksa kalau memang surat dari desa itu sudah menunjukkan, KTP-nya sudah menunjukkan, kakaknya sudah menunjukkan bahwa anak ibu belum berumur 19 tahun, nanti KUA akan menolak, istilah bahasa hukumnya itu menolak, langsung diarahkan, kita disuruh untuk mendaftar ke pengadilan agama. Percayalah, walaupun kita capek, insya Allah kalau niat karena Allah, insya Allah malah kita bertambah nanti kita di akhirat. Mau yang kita meninggal duluan, kita akan didoakan terus oleh anak cucu kita. Kalau sekarang menurut panah umpama cucu ngelim, umpama memer ya bapak dengan gaya tadi kado kaki atau dadong sih ngajak lu ya, apalagi cucu nenek itu contoh, makanya ada habis ya, sudah ada pendapat seperti itu sekarang ini ya Bu ya, umpamanya orang tuanya keduanya kerja, karena umpamanya suami memang kewajiban dalam rumah tangga itu mencari nafkah adalah suami, istri itu sebaiknya memang tinggal di rumah saja, tapi dalam cari-cari kan situasinya sudah lain tuh Bu. Ya suami kita sudah sekuat tenaga banting tulang cari nafkah, masih segentung-segentungnya saja dapatnya. Awak suasana ada waktu melah keterampilan kan juga tidak salah untuk ikut membantu suami mencari nafkah ibu-ibu ya. Nah itu Bu, kalau sudah diurus di pengadilan, turun putusan pengadilan, baru bawa lagi ke KUA, baru kepala KUA penghulu berani menikahkan anak kita yang usianya belum 19 tahun. Ya ibu-ibu ya, tuh, tidak usah khawatir, tapi jangan dijadikan modus. Kami mudah panas manik di sidang di pengadilan, turun keputusan.
Ngidan mau kawin pada jangan Bu, tapi makna yang paling dalam ialah yang saya sebutkan tadi. Anak-anak kita biar siap secara fisik dulu, biar siap secara psikis. Ya Bu ya, biar sehat secara lahir dan siap secara batin ya Bu ya. Yang paling penting ialah setelah bisa bekerja dulu bisa penghasilan dulu ya Bu ya. Ada yang susah, memang Islam itu ialah tujuannya diantaranya untuk mempermudah umatnya untuk bisa berbuat baik di dunia secara maksimal supaya kelak di akhirat ya mendapat kebahagiaan ya Bu ya, insya Allah masuk surga. Saya kira itu aja ibu-ibu ya dari saya ya Bu ya. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ibu dapat memahaminya sehingga kalau punya anak, punya cucu bisa nanti ditularkan apabila ingin menikah dan lain sebagainya. Sudah ditanya dulu berapa umurnya dan lain sebagainya. Ya Bu ya, paling tidak gampang disuruh gaya malu, punya penghasilan dulu dan lain sebagainya. Saya kira itu aja ibu-ibu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya manusia biasa, sudah tentunya ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan ya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.